Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga ya, bahkan apa yang diucapkan oleh Pak Surya Paloh merinding sekali begitu ya, terkait dengan apa yang di-endorse oleh Pak Jokowi selama ini begitu ya. Ketika Pak Surya Paloh buka suara, semuanya akan melihat gimana begitu ya, kasihan sekali begitu. Dalam artian bahwa ini mengatakan bahwa stop lah endorse seperti itu begitu. Jadi merinding sekali ya melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh begitu. Saya bacakan terlebih dahulu begitu ya ini. Kepada Luhut ya, Surya Paloh minta agar Jokowi stop endorse capres tertentu. Ya, karena apa? Karena di satu sisi begitu itu kan mengakibatkan fatal begitu. Yang namanya keadilan sebagai kepala negara, kita harus sama di situ begitu kan. Bukan cawe-cawe lalu kemudian mengendorse salah satu calon di situ begitu ya. Boleh presiden itu punya pilihan boleh, tapi juga bukan begitu untuk nampaknya begitu ya. Dalam artian bahwa kenapa kok seolah-olah tidak sesuai dengan omongannya begitu kan. Istana jangan dibawa-bawa katanya begitu ya. Tapi tahu-taunya cawe-cawe masalah politik seperti itu begitu. Dan bahkan ini pidato-pidato dari Pak Surya Paloh sangat luar biasa begitu ya, dan bahkan merinding seperti ini. Ini kepala negara adalah milik semua golongan dan kelompok. Jangan sentimennya cuma sama Anies Baswedan. Betul Om Paloh ini ya. Ini sangat merinding sekali kalau kita tahu seperti ini. Nah, itu kan mantap juga diplomasi tingkat tinggi dari Presiden Jokowi. Bagus kan? Membesarkan hati, ya, positive thinkingnya, memberikan motivasi. Apa yang salah? Kali ini diberikan motivasi pada Pak Prabowo. Bisa aja besok bukan Pak Prabowo, pada Erlangga. Capres. Memang habis itu dikasih lagi kepada siapa? Mungkin Erick Thohir atau Pak Ganjar. Nah, kita tunggu-tunggu kapan dikasih kepada Bung Anies. Kapan? Nah, artinya kenapa? Perlu saya ingatkan, Presiden tidak hanya dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan, tapi Presiden juga sebagai kepala negara. Arti, spirit keberadaan sebagai kepala negara adalah milik dari semua golongan dan kelompok. Itu posisi kepala negara. Seperti itulah dari Pak Surya Paloh, merinding sekali melihat ini begitu ya. Tapi Mukidi tak paham posisi dia sebagai lurah karena dia emang tidak cerdas berpolitik. Iya, jadi jelasnya Kades ya, lebih kelasnya Kades ini. Sekalian bongkar tuh penghitungan suara di 2019, kenapa wajah pada murung ini. Harus begitu ya ini. Dengerin tuh Bong ya, jangan pelangak-pelongok terus. Tidak setuju karena masalah Anies bukan masalah capres dari Nasdem atau bukan, tapi karena Pak Anies pernah masuk di kabinet Jokowi dan memang terbukti tidak kerja ya. Jadi Pak Jokowi tidak mau ya mensupport Pak Anies, boleh-boleh aja kan. Ya bukan begitu caranya begitu ya. Itu kan bila sadar sebagai negarawan tulen, sementara politisasi sebagai beban petugas partai dan beban lain ya. Seandainya Jokowi tak bergeming dengan polanya seperti itu, apakah Nasdem bikin statement dan keluar dari pemerintah ya dan beroposisi saja? Buat apa mengikuti pemimpin yang tidak adil? Bisa saja seperti itu, bayangkan begitu ya. Begitu merasakan begitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh, wah luar biasa begitu ya, sampai merinding begitu. Bayangkan begitu ya, seorang Surya Paloh ya tidak mungkin ya memberikan satu titik temu atau titik ke bentuk negatif kepada masyarakat begitu. Dia lebih nasionalisme begitu, dia lebih pro terhadap rakyat begitu ya. Salut sama Pak Surya Paloh berani mengambil resiko menawarkan Anies menjadi presiden karena memang ini perubahan pada bangsa. Sebenarnya bisa saja beliau mengikuti Pak Jokowi, tapi beliau lebih memilih perubahan kebaikan untuk bangsa bersama-sama ya. Yang gini pelangak-pelongok mana ngerti. Ini banyak sekali pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya dikutip dari Kompas ya, kepada Luhut ya, Surya Paloh minta agar Jokowi stop endorse capres tertentu. Ya bisa saja seperti itu begitu ya.
Tetapi melihat seperti ini, apakah Pak Jokowi mengerti terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh begitu kan ya? Kan begitu logikanya begitu. Jadi ya kita baca terlebih dahulu begini. Dikutip dari Kompas.com, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkapkan isi pembicaraan antara Ketua Umum Partai Nasdem dan Surya Paloh dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan begitu ya. Dengan Pak Surya Paloh ya, salah satu isinya kata dia, Surya menitipkan pesan kepada Luhut ya agar Presiden Joko Widodo tidak menunjukkan sikap mengendorse figur calon presiden capres tertentu ya. Pak Surya juga mengingatkan kalau kayak begini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa seolah-olah misalnya pemerintah atau presiden berpihak kepada calon tertentu ya, ujar Sugeng di Sekretaris Perubahan Kemayoran Baru Jakarta Selatan. Betul begitu. Bayangkan begitu, seolah-olah presiden ya mengikuti ya cawe-cawe seperti ini begitu. Jadi seorang presiden ini kita harus netral begitu, menjaga marwah pribadinya setelah lengser, akan dihormati masyarakat dan sebagainya. Kalau menjadi kingmaker dan seperti ini, wah ini akan hancur negara kita begitu kan. Dan bahkan Monsa pribadi ya, para pendukung-pendukungnya tidak sadar selama ini bagaimana demokrasi yang ada selama ini begitu ya. Ya boleh pilihan, boleh ada pilihan, tapi bukan seperti itu caranya Pak Jokowi, independen sebagai kepala negara begitu. Jadi kalau mengendorse hal-hal kepada orang-orang tertentu, bagaimana image Pak Jokowi begitu, dan bahkan bisa dianggap sebagai orang yang tidak netral begitu ya. Bahkan menurutnya Surya meminta agar Jokowi menghentikan langkah-langkah tersebut ya. Alasannya adalah agar kontestasi pemilihan presiden berjalan dengan adil dan berimbang. Endorse itu seyogianya dihapuskan, dan itu Surya dan Luhut sepakat untuk di level itu, tuturnya. Bahkan di sisi lain Sugeng mengklaim bahwa Luhut dan Surya sama-sama menghormati posisi politik masing-masing. Pak Luhut menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Surya dalam konteks ya kontestasi ya, sekaligus menyangkut misalnya pencapresan Pak Anies Baswedan. Bahkan adapun Luhut dan Surya sempat bertemu di Wisma Nusantara Menteng Jakarta siang tadi. Bahkan dalam pantauan Kompas.com, pertemuan berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam ya. Bahkan Luhut mengatakan bahwa salah satu pembahasan terkait dengan pertemuan Jokowi dengan 6 ketua parpol koalisi pemerintah, di mana dalam pertemuan itu Surya tidak diundang ya. Kemudian Luhut ya juga mengaku memberikan saran figur calon wakil presiden atau cawapres ya untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ya keuntungan besar kepada Pak Surya Paloh begitu ya. Bahkan Pak Jokowi bisa saja Pak Jokowi ya ketakutan dan panik melihat ini begitu. Bayangkan begitu ya. Ya kita buktikan aja begitu kan siapa yang menang di Pilpres 2024 nanti begitu. Padahal yang endorse Pak Jokowi sana sini ya sudah kepada Pak Prabowo, kepada Pak Ganjar, apalagi nanti ditunggu aja kepada Pak Erlangga. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Kalau memang main dua kaki dan sebagainya ini tidak baik bagi bangsa dan negara kita begitu. Bayangkan seorang presiden bisa seperti itu, bagaimana dengan anak buahnya? Kan begitu logikanya begitu. Jadi ini pertarungan politik yang memang harus kita hindari dengan adanya seperti ini begitu, apalagi pernyataan dari Pak Jokowi begitu ya. Jadi seolah-olah menjadi kingmaker di situ ya, bisa mengatur catur ini semua begitu ya. Tapi tahu-taunya kalau kita melihat dari demokrasi hari ini ya, sebenarnya ya kita lihat bagaimana menjadi seorang presiden itu netral di situ. Kira-kira seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.